Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi kajian kita yang ini berjudul Membangun Dunia yang Damai Berdasarkan Islam. Adalah sebuah kajian yang diuraikan oleh Muhammad Sujono Perojo Siswoyo. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, dan carilah kebahagiaan negeri akhirat pada karunia yang telah dilimpahkan oleh Allah kepadamu, tetapi jangan engkau lupakan bagianmu di dunia ini, dan berbuat baiklah kepada sesamamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah engkau mengadakan kerusakan di bumi ini, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang mengadakan kerusakan. Surat Al-Qasas ayatnya 72. Dan lagi Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, maka barang siapa ternyata berat timbangan kebaikannya, ia akan ditempatkan di dalam kehidupan yang penuh sejahtera. Sebaliknya barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah jurang yang amat dalam, jurang yang penuh dengan api yang amat panas. Surat Al-Qari'ah ayat 6 sampai dengan ayat 11. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di atas itu memberi petunjuk agar manusia dalam menjalankan kehidupannya itu senantiasa berorientasi ke masa depan, yaitu kebahagiaan negeri akhirat sebagai puncak dan akhir dari kehidupannya. Dengan demikian, manusia akan senantiasa mengarahkan segenap kegiatan dan pembangunan dirinya ke arah kebaikan demi kemaslahatan dan kebahagiaan umat manusia. Segenap kepandaiannya, kemampuannya, kekayaannya, dan apa saja yang dimilikinya, semuanya dicurahkan sepenuhnya untuk kesejahteraan umat dalam rangka memperoleh ridho Allah Ta'ala. Dunia dengan segala kekayaannya dimanfaatkan semata-mata untuk kepentingan bersama, agar masing-masing individu semakin banyak memperoleh kesempatan untuk berbuat kebajikan. Suasana demikian akan menumbuhkan semangat untuk berlomba-lomba saling berbuat kebajikan. Bagaimana mewujudkan tatanan masyarakat Islam di dalam dunia yang semakin terbuka ini? Itulah yang merupakan tantangan yang kita hadapi saat ini. Umat Islam harus bersikap dengan suasana hati berprasangka baik, kusnudon. Pembaruan yang dilaksanakan oleh umat Islam harus berlandaskan kepada Al-Quranul Karim dan hadis Nabi Suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Umat Islam kini berada dalam tahap awal dari suatu kurun sejarah dunia baru yang jika dipelihara dan dikembangkan dengan baik
akan membawa kesejahteraan dan kedamaian yang belum pernah dirasakan oleh umat manusia sebelumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang manusia mengadakan kerusakan dan kekacauan di bumi. Kerusakan dan kekacauan itu timbul dan tumbuh subur karena umat manusia menjadikan pandangan dan orientasinya pada kesenangan di dunia ini semata. Inilah kehidupan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping akan menurunkan dan merusak martabat manusia itu sendiri. Saudara-saudara, para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, kehidupan seluruh umat manusia sekarang telah saling kait-mengkait. Oleh karena itu, tidaklah cukup hanya dengan diusahakan kemajuan Islam di dalam masing-masing negara. Tetapi sejalan dengan itu mestilah ada pula kemajuan penyusunan dunia yang menuju kepada dunia yang damai dan bersatu, yang berdasarkan Islam. Tujuan kita adalah revolusioner, tidak kurang dari mengubah dengan akar-akarnya masyarakat yang lama yang didominasi oleh dunia barat dan mendirikan masyarakat baru, yaitu masyarakat Islam. Masyarakat Islam hanya dapat terjamin dengan manusia yang sadar perbuatannya dan bukan dengan manusia yang masih bersifat budak serta tiada dapat berbuat ataupun berpikir. Jika tidak diperintahkan atau dipimpin, pada zaman kejayaan Islam dahulu, kekuasaan Islam berhasil memberi suntikan moral dan etika pada negara-negara yang pernah ditaklukkannya. Negara-negara tersebut di kemudian hari bahkan berusaha mempertahankan moralitas Islam dari para penakluknya tadi. Kekuatan Islam yang sudah berakar ini mendapat kontekstualisasinya kembali dalam 3 dasawarsa terakhir ini sejak tahun 1970-an, sehingga dengan menguatnya kebangkitan Islam pada tingkat internasional, agama Islam diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke bumi ini untuk kebaikan umat manusia. Agama Islam mengatur hubungan manusia dengan manusia, mengatur manusia dengan alam sekelilingnya, dan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, agama Islam adalah suatu kenyataan sosial dan ajarannya mengharuskan pemeluknya untuk mengikuti dan mentaatinya. Diharapkan dari setiap pemeluk agama Islam untuk selalu berlaku jujur, berlaku adil, berlaku tidak aniaya terhadap orang lain maupun dirinya sendiri, serta berlaku saling kasih sayang. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Demikianlah petunjuk dari Allah Ta'ala.
di dalam surat An-Nahl surat 6 ayatnya 125. Jadi sumber disiplin yang paling murni agar tidak bertindak menyalahi agama Islam adalah kepercayaan bahwa ada kehidupan di akhirat setelah kehidupan di dunia ini. Selanjutnya, ajaran agama Islam mempunyai peranan penting di dalam membangun masa depan umat manusia. Dari keluhuran agama Islamlah kita timba kekuatan moral, kekuatan etik, dan kekuatan spiritual yang diperlukan bagi pembangunan manusia. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, kita akhirkan dahulu video ini dan kita sambung lagi pada video-video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.